Sandra kembali melancarkan rencana liciknya untuk menjatuhkan nama baik Mutiara. Setelah upaya-upaya sebelumnya gagal, kali ini ia menggunakan cara yang lebih kejam dan penuh fitnah. Sandra menyuruh seseorang untuk diam-diam memotret Kenzo saat masuk ke kontrakan Mutiara, padahal saat itu Kenzo hanya datang untuk mengantarkan barang dan membantu Mutiara. Namun bagi Sandra, momen itu dijadikan senjata. Orang suruhan Sandra segera menyebarkan foto-foto tersebut ke ibu pemilik kontrakan dengan cerita yang dipelintir seolah-olah Mutiara sering membawa laki-laki masuk ke kamarnya. Pemilik kontrakan yang tidak tahu kebenarannya langsung marah besar dan menuduh Mutiara berperilaku tidak pantas. Meskipun Mutiara berusaha menjelaskan, semua terasa sia-sia karena bukti foto sudah menyebar dan warga sekitar mulai bergosip. Dalam keadaan tertekan dan merasa dipermalukan, Mutiara dan Kayla akhirnya diusir dari kontrakan tanpa kesempatan untuk membela diri. Malam itu mereka kebingungan mencari tempat tinggal. Di tengah situasi itu, Kenzo muncul dengan wajah penuh rasa bersalah, merasa semua ini terjadi karena dirinya. Ia tahu betul bahwa Sandra berada di balik semua ini. Melihat kondisi Mutiara yang kelelahan dan tidak punya tempat untuk pergi, Kenzo akhirnya memutuskan untuk menjemput Mutiara dan Kayla, menawarkan mereka untuk tinggal sementara di rumahnya. Ia ingin melindungi Mutiara dari tekanan dan fitnah yang dibuat Sandra. Namun keputusan ini justru membuka babak baru yang lebih menegangkan. Rianti tentu tidak akan senang jika Mutiara kembali tinggal di rumah itu, apalagi setelah semua fitnah yang beredar. Sementara itu Sandra semakin geram karena rencananya justru membuat Kenzo dan Mutiara semakin dekat. Situasi ini akan menjadi titik balik bagi Mutiara dari seseorang yang selalu difitnah, kini perlahan mulai mendapat dukungan dan perlindungan dari orang-orang yang benar-benar peduli padanya, terutama Kenzo. Kemungkinan besar Ibu Cynthia akan menjadi penolong utama bagi Mutiara di saat situasi hidupnya sedang terpuruk. Setelah mendengar kabar bahwa Mutiara diusir dari kontrakan akibat fitnah yang disebarkan Sandra, Cynthia merasa tidak tega. Ia masih mengingat pesan mendiang Pak Bobby bahwa Mutiara adalah gadis berhati baik yang pernah menolongnya dan berutang budi padanya. Dengan perasaan iba sekaligus rasa terima kasih yang mendalam, Cynthia memutuskan untuk menjemput Mutiara sendiri. Saat melihat kondisi Mutiara dan Kayla yang kelelahan dan kebingungan di pinggir jalan, Cynthia tak kuasa menahan air mata. Ia langsung mengajak mereka tinggal di rumahnya dengan alasan ingin membalas kebaikan yang dulu pernah dilakukan Mutiara kepada Pak Bobby. Awalnya Mutiara menolak dengan halus. Ia merasa tidak pantas dan tidak ingin merepotkan Cynthia. Namun Cynthia bersikeras. Ia mengatakan bahwa pintu rumahnya selalu terbuka untuk Mutiara. Akhirnya Mutiara menerima tawaran itu dengan rasa terharu, apalagi selama ini ia sudah tidak punya tempat tinggal dan merasa sendirian. Sejak tinggal di rumah Cynthia, hubungan mereka berdua menjadi semakin dekat. Cynthia memperlakukan Mutiara seperti anak sendiri, penuh perhatian dan kasih sayang. Di sisi lain, setiap kali Cynthia memandang wajah Mutiara, ada perasaan hangat dan aneh yang sulit dijelaskan, seolah ada ikatan batin yang kuat di antara mereka. Situasi ini juga akan membawa perubahan besar dalam alur cerita. Dengan Mutiara tinggal di rumah Cynthia, hubungan mereka semakin erat dan lambat laun kebenaran tentang masa lalu Mutiara dan siapa orang tua kandungnya mulai terbuka sedikit demi sedikit. Bahkan kemungkinan besar melalui Cynthia lah nanti semua misteri mengenai Mutiara Widuri dan keluarga Aditya akan terungkap.
Benar, setelah diusir dari kontrakannya akibat fitnah yang disebarkan oleh Sandra, Mutiara memutuskan untuk tidak lagi merepotkan Kenzo, meskipun Kenzo dengan tulus menawarkan bantuan. Ia tahu bahwa Kenzo sudah banyak menolongnya, mulai dari masalah pekerjaan, tempat tinggal, hingga melindunginya dari gosip-gosip kejam di kantor. Namun kali ini Mutiara merasa harus berdiri di atas kakinya sendiri. Ia menolak dengan halus tawaran Kenzo untuk tinggal di rumahnya dengan alasan tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman baru, apalagi setelah foto-foto fitnah itu tersebar. Dalam hati, Mutiara sebenarnya sangat berterima kasih pada Kenzo, tapi ia sadar semakin sering Kenzo membantunya, semakin banyak pula orang yang akan mencari celah untuk menjatuhkan mereka berdua. Kenzo sempat kecewa dan khawatir karena Mutiara menolak bantuannya. Ia tahu Mutiara orang yang kuat, tapi tetap tak tega melihat gadis itu berjuang sendirian. Namun keputusan Mutiara sudah bulat, ia memilih untuk menjauh sementara waktu dan mencari solusi sendiri tanpa membebani siapapun. Dan di saat itulah takdir mempertemukannya kembali dengan Ibu Cynthia yang tanpa sengaja mengetahui kondisi Mutiara. Melihat ketulusan dan kesopanan Mutiara, Ibu Cynthia langsung tergerak hatinya untuk membantu. Ia menawarkan Mutiara dan Kayla untuk tinggal di rumahnya sementara waktu. Pernikahan, namun ternyata bukan karena itu. Kenzo baru menyadari kebenarannya ketika tanpa sengaja melihat foto lama mendiang Widuri, istri pertama Aditya, yang tersimpan di ruang kerja ayahnya. Saat menatap foto tersebut, Kenzo tertegun. Wajah Widuri benar-benar mirip dengan Cynthia, hampir tidak bisa dibedakan. Seketika semua potongan teka-teki di kepalanya menyatu, mulai dari reaksi aneh ayahnya setiap kali nama Cynthia disebut, hingga sikap panik ibunya Rianti setiap kali ia menanyakan siapa sebenarnya wanita itu. Dari sinilah Kenzo akhirnya mengerti bahwa Aditya sering menemui Cynthia bukan karena hubungan terlarang, melainkan karena Aditya merasa terkejut dan terbawa perasaan masa lalunya terhadap Widuri, istri pertamanya yang dulu meninggal secara tragis. Wajah Cynthia yang identik dengan Widuri membuat Aditya sulit menahan emosinya.